Berarti kalau dari sisi para pencari kerja gitu, atau job seeker, itu pertama kenalin diri sendiri. Yes. Ya. Kemudian juga cek nih, sesuaikan juga dengan perusahaan yang mau kita apply. Kenali perusahaan yang mau kita apply, kenali job desk yang akan kita apply juga. Ketika kita masuk di perusahaan yang salah, yang nggak sesuai dengan minat kita, nggak sesuai dengan value kita, Betul. kecenderungannya kita sebagai karyawan itu nggak nyaman, Ogah-ogahan, Ogah-ogahan. merasa kerja dipaksa, Betul. budak corporate nih. Halo Smart Lickers, sekarang ini saya lagi bersama perempuan cantik. Ini kayaknya penting banget obrolan kita hari ini, karena ini tidak hanya perempuan aja yang perlu tahu, tapi semuanya perlu tahu. Ada Mbak Agnes dari Daya 5. Apa kabar Mbak Agnes? Baik. Baik, thank you ya udah nyempetin waktunya buat kita sharing-sharing gitu ya. Nah, dari Daya 5, mungkin sedikit deh diperkenalkan, nggak apa-apa. Mungkin ada nih teman-teman dari Smart Lickers yang masih belum tahu Daya 5 apaan sih gitu. Oke. Jadi kita itu perusahaan konsultan, khususnya konsultan SDM gitu ya. Jadi biasanya kita bergeraknya itu di bidang SDM, ada rekrutmen, terus kemudian assessment atau training gitu. Nah itu pokoknya semua hal yang berhubungan dengan SDM kita bantu gitu, perusahaan-perusahaan. Semua hal yang berbau SDM dan itu perusahaan apa aja boleh dan bisa gitu ya. Oke, terus apa aja nih sebenarnya sejauh ini nih Mbak Agnes yang paling menarik yang ditemuin dengan berhubungan banyak sekali macam-macam SDM itu? Gini ya, kalau dari pengalaman kami gitu ya, membantu perusahaan-perusahaan itu kan setiap perusahaan tuh punya kebutuhannya sendiri-sendiri. Betul. Gitu kan. Yes. Setiap perusahaan mereka pingin atau ingin SDM yang seperti apa, itu kan beda-beda kan, tergantung visi, misi, dan strategi ke depan perusahaan itu. Nah, yang menarik di sini di kami itu ya, kami akan membantu gitu ya setiap perusahaan untuk bagaimana sih menyesuaikan atau membantu menyiapkan SDM-SDM-nya itu agar bisa selaras gitu ya dengan visi misinya mereka, agar selaras juga dengan strategi kedepannya itu seperti apa, sehingga SDM ini kan adalah salah satu penunjang ya keberhasilan dari berjalannya suatu perusahaan gitu ya. Jadi ya itu adalah part yang penting gitu di situ untuk menyiapkan dan memastikan SDM yang ada di dalamnya itu bisa mendukung sasaran atau target dari perusahaan. Biar sesuai SDM seperti apa sih yang perusahaan butuhkan itu. Betul. Gitu ya. Tidak asal comot aja, tidak asal ambil karyawan aja, tapi ternyata ujung-ujungnya nggak sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dari perusahaan itu. Betul. Gitu ya. Dan memang itu penting banget ya Mbak Agnes ya, penting banget. Kemudian seberapa efisien nih ketika perusahaan itu ternyata sudah sudah mendapatkan sesuatu yang diharapkan gitu, sesuai harapannya gitu. Kalau ini nggak hanya dari sisi perusahaan ya, tapi dari sisi karyawannya juga gitu ya. Karena gini, ketika kita masuk di perusahaan yang salah, yang nggak sesuai dengan minat kita, nggak sesuai dengan value kita, betul, kecenderungannya kita sebagai karyawan itu nggak nyaman, ogah-ogahan, merasa kerja dipaksa, betul, budak corporate nih. Ujung-ujungnya sering merasa seperti itu, betul. Ya, ujung-ujungnya itu pengen resign. Nah itu terus juga akhirnya kan perusahaan juga akhirnya susah untuk dapat karyawan yang cocok sama mereka. Begitu pula dengan karyawan ngerasa kok gini amat sih kerja gitu. Nah jadi sebenarnya mencocokkan diri dengan perusahaan juga mencocokkan dengan karyawan yang mana nih yang bisa masuk ke perusahaan mereka, itu ada seninya sendiri gitu. Jadi ini benar-benar penting sih kalau dari sisi kami melihat. Jadi apa sebenarnya nih yang paling dibutuhkan biasanya dari para pencari kerja dan para pencari tenaga kerjanya itu sendiri? Apa nih sebenarnya yang harus diperhatikan itu Mbak Agnes? Yang pasti sih dari job seeker-nya dulu kali ya. Dari job seeker-nya dulu. Kira-kira apa yang perlu banget ini untuk teman-teman persiapkan atau perlu tahu nih gitu?
Kalau dari sisi job seeker pastinya dia perlu mengenali diri dia sendiri ya. Oh, harus tahu diri dulu ya. Kamu siapa, kita siapa gitu ya. Kemampuan saya itu seperti apa. Saya cocoknya itu, saya nyamannya bekerja di pekerjaan yang seperti apa. Betul, di perusahaan yang budayanya seperti apa. Atau sebelum sampai melihat ke perusahaannya, saya mengenali diri saya sendiri dulu. Sebenarnya saya ini orangnya seperti apa sih? Kemampuan saya ada di mana sih gitu ya. Style saya kerja itu kayak gimana, value saya tuh senengnya kerja kalau misalnya rewardnya apa sih. Kadang kan ada yang value-nya adalah pokoknya saya nyaman menguasai pekerjaan itu, terserah mau dapat bayaran berapa nggak masalah, passion. Tapi ada yang yaudahlah terserah saya mau kerja apapun yang penting cuan nah gitu kan. Ada yang kayak gitu, ada yang penting work life balance gitu. Siap. Nah, kemudian yaitu, jadi kalau dari sisi dari sisi job seeker ya, para pencari kerja ya, kenalin dirinya sendiri, lalu kemudian juga cek gimana sih perusahaan itu budayanya, lalu kemudian bagaimana sih ritme kerjanya. Nah itu dan job desk-nya apa yang nanti akan dilakukan. Harus tahu karena kadang kita nggak ngerti nih, pokoknya apply aja. Ternyata tiba-tiba shock begitu masuk, kok pekerjaannya gini banget. Nah itu harus diketahui sebelum kita apply. Kalau tahu dari awal kan paling tidak persiapannya juga lebih matang ya. Filternya lebih bagus lah. Jadi yang pertama itu justru kita penting banget untuk mengetahui kapasitas diri dulu ya Mbak Agnes ya. Oke, kemudian baru kita juga perlu tahu yang namanya gimana nih kenal dengan perusahaannya, sesuai nggak sih dengan kita, sesuai nggak dengan passion atau value kita, supaya tidak ujung-ujungnya resign gitu. Oke, jadi ada berapa tadi? 3 ya, yang penting banget untuk diingat para pencari kerja. Oke, kalau dari sisi pencari karyawannya, tenaga kerjanya, kira-kira apa nih Mbak Agnes yang penting banget untuk diketahui gitu? Kalau dari sisi pencari ini ya, karyawan ya, atau rekruternya. Nah, kalau dari sisi rekruternya itu pastinya ini ya, menyesuaikan dengan strategi ke depannya mau seperti apa. Kita cek nih sebenarnya perusahaan ini mau dibawa seperti apa, sehingga nanti bisa disesuaikan. Kalau misalnya saya pinginnya ini perusahaan ini kan masih berkembang, butuh banyak inovasi, butuh banyak perubahan-perubahan. Jadi saya harus cari nih karyawan yang fleksibel. Karyawan yang adaptable, karyawan yang kreatif, misalnya kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau dari sisi perusahaannya adalah menyesuaikan dari budaya dan dari strategi dari perusahaan itu sebenarnya mau dibawa kemana. Gitu, supaya tidak salah jaring juga ya. Betul. Kita pun sebagai konsultan juga biasanya menanyakan hal tersebut gitu ke perusahaan. Tapi ternyata sejauh ini nih Mbak Agnes sudah cukup oke nggak sih para perusahaan-perusahaan itu dalam mendapatkan karyawannya, artinya sudah sesuai dengan harapan mereka nggak sih, atau ternyata masih banyak sekali yang perlu diarahkan gitu? Sebenarnya kalau ini dalam proses rekrutmen ya berarti konteksnya. Kalau dalam proses rekrutmen pastinya ketika karyawan masuk pasti tetap harus dilihat lagi gitu ya, karena kan yang ketika waktu proses rekrutmen itu kan kita mendapatkan gambaran awalnya ya terkait dengan karakter karyawan ini seperti apa dan kapabilitas karyawan ini sebelum masuk itu seperti apa. Nah, cuman dalam berjalannya dengan waktu pastinya tetap harus dilihat lagi gitu ya, bagaimana sih karakteristik karyawannya ini, dan perusahaan juga perlu maintain nih, menyesuaikan juga bagaimana sih cara untuk memaintain karakteristik karyawan yang seperti ini, misal dengan talent management. Nah itu kan juga perlu ini dipastikan lagi di perusahaan. Oke, jadi yang terakhir mungkin ini supaya singkat, padat, dan juga jelas nih ya Smart Clickersnya, apa aja tips untuk para pencari kerja dan para pencari tenaga kerja atau recruiternya? Silakan. Dari dua sisi ya. Boleh diulang ya. Oke, berarti kalau dari sisi para pencari kerja atau job seeker, itu pertama kenalin diri sendiri. Ya. Lalu kemudian kalau terbuka terhadap pengembangan diri. Karena kalau misalnya ada yang kurang, ya kita harus ngembangin diri. Lalu kemudian juga
cek nih, sesuaikan juga dengan perusahaan yang mau kita apply, kenali perusahaan yang mau kita apply, kenali job desk yang akan kita apply juga. Siap. Dari sisi job seeker itu tadi ya, kalau dari recruiternya? Kalau dari sisi recruiter, ini ya, menyesuaikan karakteristik atau kualifikasi ya dari pekerjanya dengan strategi perusahaan ke depan dan job desk yang akan dilakukan oleh posisi tersebut gitu. Nah, menyesuaikannya ini bisa dari sisi potensi atau kepribadian dan juga dari sisi kemampuannya. Nah, jadi itu yang penting banget ya. Dan kemudian juga dari sisi talent manajemennya, ketika karyawan masuk nggak dibiarin gitu aja, tapi bagaimana memanage atau memastikan kenyamanan dari karyawannya ada di perusahaan tersebut. Jadi ini kabar baik sekali untuk para pencari kerja atau para rekruter yang mungkin sekarang ini juga lagi gesit-gesitnya untuk mencari tenaga kerja gitu ya, supaya imbang dong. Jadi tenaga kerja atau pencari kerjanya mendapatkan sesuai dengan harapannya, yang membutuhkan karyawannya juga sesuai nih mereka. Jadi bisa saling berjalan dengan baik, maju bareng gitu ya. Thank you ya Mbak Agnes ya. Sama-sama. Nanti kita ketemu lagi, kita ngobrolin hal-hal yang penting juga pastinya yang nggak jauh-jauh dari apa yang dibutuhkan SDM seperti kita ini ya semuanya gitu ya. Oke, thank you. Thank you. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.